Video. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa agar pertemuan kita pada pagi hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya saya ingin tekankan kepada anak-anak semua supaya mengikuti pelajaran ini dengan baik, ya, supaya apa yang Bapak sampaikan itu sampai kepada anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya agar pelajaran kita pada pagi hari ini itu Bapak ada SBG yang dimana nanti ketika Bapak menyampaikan seperti ini, saya ingin sukses, saya ingin sukses, nanti terakhir Bapak bilang takbir Allahu Akbar. Oke, ini Bapak dulu, nanti dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, kita mulai. Saya ingin sukses. Saya ingin sukses. Saya mau sukses. Saya mau sukses. Takbir. Wah. Bapak sekarang ingin menyampaikan materi selanjutnya yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Bapak ingin sampaikan tentang agama Islam. Agama Islam itu anak-anak semua adalah agama yang sangat indah, sangat damai. Kenapa saya bilang begitu? Bahwasanya agama Islam ini banyak kita lihat di media sosial. Bahwa agama Islam adalah agama yang sangat toleran. Oleh karena itu, 3 dasar yang ada di dalam agama Islam itu untuk membentuk dasar kekuatan untuk memiliki kehidupan yang sangat sempurna. Yang pertama ada namanya Islam. Oke, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Abdul Muthalib Hadir. Santoso hadir Pak. Novita Linda Muazzatul Hadir. Sri Atma Hadir. Siti Mulyani. Hadir. Baik, Hadir. semuanya hadir ya. Ya Pak. Terima kasih. Oke, sekarang Bapak akan melanjutkan pembelajaran. Yang pertama tadi ada namanya Islam. Oke, Islam. Sebelum Bapak melanjutkan, ada yang tahu Islam itu apa? Agama. Ya, salah satunya agama. Tentu, tapi Bapak akan membahasnya secara mendalam. Yang pertama, Islam menurut bahasa itu artinya tunduk, patuh dan menyerahkan diri. Sedangkan menurut istilahnya itu adalah suatu ketaatan yang dibuktikan dengan perbuatan lahiriah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu Islam. Oke, bagaimana cara kita
mengimplementasikan Islam itu terhadap diri kita sendiri ada 5 rukun yang harus kita penuhi. Itu namanya rukun Islam. Yang pertama, kita itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan yang terakhir, menunaikan haji bagi yang mampu. Semoga kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin. Selanjutnya yang 3 saya sebutkan tadi, sholat, zakat, dan puasa itu sebenarnya yang diwajibkan itu adalah orang yang sudah terkena dengan hukum syariat Islam atau lebih dikenal dengan kalam. Kalam itu adalah orang yang sudah dibebani hukum Islam. Apa syaratnya orang yang mukallaf? Yang pertama itu yang berakal, yang balik, itu yang harus diwajibkan untuk mengerjakan sholat, puasa, dan zakat. Bagaimana untuk anak kecil bisa, tapi dia itu tidak diwajibkan, atau bisa dibilang tidak ada tuntutan untuk melakukan sholat tersebut, tidak wajib, ya. Fungsinya apa? Agama Islam itu sebagai bukti nyata. Bukti nyata kalau kita mengaku agama Islam, buktinya kita harus melakukan yang tadi itu. Yang kedua ada namanya iman. Iman itu apa? Ada yang tahu? Keyakinan. Atau percayaan. Itu menurut bahasa percayaan. Sedangkan menurut istilah itu adalah keyakinan yang diletakkan di dalam hati seseorang yang paling dalam untuk diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Ada 6 di sini untuk menumbuhkan iman kita agar iman kita itu sempurna. Itu yang disebut dengan rukun iman. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya kasih contoh sholat. Sholat ini kan termasuk agama Islam, perintah agama. Sholat ini perintah agama. Tetapi misalkan nanti sholat itu perintah agama, tetapi kita tidak yakin gitu, apakah sholat kita sah? Tidak sah, karena kita itu tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma mungkin tapi sholat kita nggak sah. Itulah iman. Jadinya bisa saya ilustrasikan bahwa iman itu adalah fondasi rumah, sedangkan Islam itu nanti bangunannya. Sudah dapat dimengerti? Yang ketiga ada namanya ihsan. Ihsan ini apa? Anak-anak sekalian, ihsan ini menurut bahasa itu artinya berbuat baik. Nah, ihsan berbuat baik. Lebih kepada menekankan kepada kekhusyuan. Sekarang nih masih seperti yang tadi saya berikan ini sholat. Saya berikan contoh sholat. Sekarang kita sholat otomatis apa? Ketika kita sudah beragama Islam, kan otomatis kita harus memiliki iman, kan? Harus kita memiliki iman. Iman tersebut untuk menyempurnakan kehidupan kita atau sesuatu perbuatan syariat yang dianjurkan kepada kita, maka kita harus memenuhi yang namanya ihsan. Sekarang kita sholat, itu kan sholat itu kan untuk sholat itu agar kita khusyuk harus memiliki yang namanya ihsan. Itu kan yang kita cari. Yang pertama untuk menunjukkan kesempurnaan sholat itu kan kekhusyuan. Fungsinya apa? Ihsan itu berfungsi sebagai penyempurna, seperti yang saya bilang tadi.
Terus unsur yang harus ada di dalam ihsan ini mencakup ikhlas. Yang kedua, unsur yang ketiga, sadar kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Ya, Bapak sudah tuliskan ya tadi apa PR yang dikerjakan nanti. Ini tulis saja ini soalnya nanti dikerjakan di rumahnya dan dikumpulkan minggu depan. Ya, Pak. Kesimpulannya adalah tiga yang tadi itu Islam, iman, dan ihsan itu jika kita ingin semua perbuatan syariat itu sempurna di dalam diri kita harus terapkan yang namanya Islam, iman, dan ihsan. Karena iman Islam, iman dan ihsan ini sangat penting di dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter yang bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa saya ilustrasikan seperti yang tadi, bahwasanya iman itu adalah fondasi rumah, sedangkan Islam itu adalah bangunannya. Untuk memperindah bangunan tersebut, kita butuhkan yang namanya ihsan, pengecatan rumah, agar kehidupan kita indah dan baik. Oke, dapat bisa dimengerti ini semuanya? Ya, dapat. Oke, selanjutnya Bapak akan mengevaluasi. Saya akan bertanya satu-satunya. Saya akan tanya semuanya, mulai dari Santoso, misalkan sekarang saya ingin tanya. Silakan fokus semuanya ya. Coba Abdullah, apa pengertian Islam menurut bahasa dan istilah? Nah, pengertian Islam menurut bahasa adalah tunduk, patuh, atau menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah adalah Islam itu ketaatan yang dibuktikan dengan perbuatan lahiriah atau menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Benar ya. Oke, Anis. Ya, baik. Berapa rukun iman? Coba sebutkan. Rukun iman itu ada 6. Mantap. Pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab. Dan keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadar Allah. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Oke, Linda. Pertanyaan terakhir ya. Berikan saya satu contoh, berikan Bapak satu contoh tindakan yang menunjukkan kamu sedang mengamalkan Islam. Contohnya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Oke, benar. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada siswa dan siswi saya. Oke, yang terakhir sudah jelas ya semuanya. Yang terakhir nanti Bapak ada evaluasi. Nah, Bapak akan memberikan anak-anakku semua PR. Nanti dikerjakan di rumahnya ya. Oke. Ya. Oke. PR-nya adalah pada pagi hari ini dengan melakukan alhamdulillah.